Siapa tak kenal Ji Samsu? Merupakan produk rokok yang terkenal di Indonesia. Keberhasilan Ji Samsu tidak terlepas dari kegigihan pendirinya yang bernama Lim Seengti. Lim Seengti adalah seorang imigran dari sebuah keluarga miskin di Provinsi Fujian di Tiongkok. Dia datang ke Indonesia pada tahun 1898 bersama kakak perempuan dan ayahnya. Tak lama setelah tiba di Indonesia, ayahnya meninggal dunia. Sebelum ayahnya meninggal dunia, Lim Seengti dititipkan di sebuah keluarga Tionghoa di Bojonegoro. Di keluarga Tionghoa tersebut, Lim Seengti menerima pelajaran-pelajaran tentang keuangan. Hingga umur 11 tahun Lim diasuh di keluarga tersebut. Setelah itu, Lim Seengti hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan makanan kecil di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya, Jakarta dengan cara melompat masuk pada malam buta. Lim Seengti pernah berjualan makanan kecil selama 18 bulan penuh tanpa istirahat sekalipun. Di situ dia belajar meracik tembakau yang kemudian dijualnya di stasiun kereta api. Tidak lama setelah menikah dengan Sim Chiang Nio tahun 1912, Lim Seengti mendapatkan pekerjaan sebagai peracik dan pelinting rokok di sebuah pabrik rokok di Lamongan. Dari situ Lim memperlihatkan kemampuan alaminya dalam meracik dan melinting rokok. Namun tidak lama kemudian, Lim berhenti dari pekerjaannya itu dan menyewa sebuah warung kecil di Jalan Cantian di Surabaya Lama. Di warung tersebut Lim bersama istrinya berjualan bahan makanan kecil, sedangkan Lim Seengti berusaha berjualan rokok racikannya sendiri. Usaha ini sempat maju ketika jalan raya di depan rumah dilebarkan, sehingga jalanan menjadi ramai dan pelanggan meningkat. Tetapi perkembangan pertama ini langsung dihantam oleh pukulan pertama, gubuk tempat tinggal keluarga muda ini terbakar. Tak lama kemudian ternyata datang kesempatan kedua, sebuah perusahaan tembakau bangkrut, dan Lim Seengti ditawari untuk membeli unit usaha itu dengan harga murah, tetapi harus dilunasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Lim Seengti merasa beruntung sekali, karena kesempatan yang tak mungkin muncul lagi itu berhasil diraihnya. Diam-diam istrinya menabung pada salah satu tiang bambu rumahnya untuk membayar unit usaha itu. Di unit usaha inilah Lim Seengti berkesempatan memamerkan keahliannya sebagai peracik tembakau yang sangat andal. Di sini suami istri yang kemudian dikaruniai 2 putra dan 3 putri ini melayani pesanan rokok dengan aneka cita rasa, menggunakan mesin pelinting sederhana. Tampaknya pasangan ini tidak puas dengan keadaan tersebut, dan bertekad untuk mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar lagi. Langkah pertamanya adalah pada tahun 1913 membentuk badan hukum dengan nama Handel Mat Secapit Lim Seengti, yang di kemudian hari diubahnya menjadi Handel Mat Secapit Sampurna dan setelah Perang Dunia II, berubah lagi menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna. Perusahaan ini memproduksi rokok dengan aneka macam merek dagang seperti Ji Samsu, 123, 720, 678, dan merek rokok Jangan Lawan. Semua merek itu ditujukan untuk beragam segmen pasar, tetapi andalannya adalah Ji Samsu yang membidik segmen pasar premium, dengan logo dan kemasan yang dipertahankan hingga sekarang. Logo Ji Samsu terdiri dari 9 buah bintang berujung 9, tulisan Ji Samsu, yang terdiri dari 9 huruf sebagaimana tulisan Sampurna, serta angka 2, 3, dan 4 yang mana apabila dijumlahkan menjadi 9. Fatsal 5 di sini diartikan sebagai racikan kelima, dan Fatsal 9 pada varian sigaret kretek mesin diartikan sebagai racikan ke-9. Oleh karena itu, PT HM Sampurna terbuka menetapkan jumlah pekerja untuk memproduksi sigaret kretek tangan Ji Samsu adalah 234 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Menjelang pendudukan Jepang, perusahaan ini sudah memiliki 1.300 orang karyawan yang bekerja 2 shift, dengan produksi lebih dari 3 juta batang rokok per minggu. Pabriknya semakin besar, dan pasarnya semakin kukuh, khususnya untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun pada tahun 1942 Jepang mendarat di Surabaya, dan dalam waktu kurang dari 6 jam, Seengti ditangkap dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa, sementara keluarganya lari dalam persembunyian. Tak diketahui kemana larinya harta milik keluarga dan perusahaan. Tetapi yang pasti, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, harta Lim Seengti yang masih tersisa tak lebih dari keluarganya sendiri dan merek dagang Ji Samsu. Lim Seengti kembali memulai usahanya dan kembali mengusung merek Ji Samsu ke pasar. Perlahan tapi pasti usahanya kembali berkembang, kapasitas produksinya semakin baik dan pasar mulai kembali berhasil dikuasainya. Tetapi hambatan kembali muncul, kali ini dari iklim politik berupa suburnya perkembangan ideologi komunisme, yang berhasil memutuskan hubungan kekeluargaan yang selama ini berhasil dirintisnya dengan para karyawan. Sedemikian dahsyat penyusupan komunisme di dalam pabriknya, sehingga Lim Seengti tak bisa mengunjungi pabriknya untuk menyapa para karyawan, hingga ajal menjemputnya. Lim Seengti meninggal pada tahun 1956.
HM Sampurna mengalami kesulitan besar sepeninggal Lim Seengti, ketika usaha itu dikelola oleh dua putri Lim Seengti, Sin dan Hwe, dan menantunya, yakni suami kedua putrinya tersebut. Kesulitan besar itu muncul karena datangnya investor asing yang masuk ke Indonesia membangun industri rokok putih dengan teknologi linting mesin. Sementara itu dua putra Seengti, Si Hua dan Lim Swiling, tidak tertarik meneruskan usaha HM Sampurna. Si Hua, si sulung, lebih suka membuka usaha tembakau, sedangkan adiknya, Lim Swiling, membuka pabrik rokok di Denpasar dengan merek Panamas, yang produksinya ternyata ikut menggerogoti pasar HM Sampurna di Jawa Timur. Khawatir akan nasib HM Sampurna, Si Hua akhirnya menyurati adiknya, dan memintanya untuk mengambil alih perusahaan itu, karena dia merasa usahanya sendiri tidak bisa dilepaskannya begitu saja. Gayung pun bersambut, Lim Swiling menyanggupi permintaan itu, bahkan akhirnya juga memindahkan Panamas ke Malang, tak jauh dari HM Sampurna. Lim Swiling, yang kemudian selalu memperkenalkan diri sebagai Aga Sampurna, dengan kekuatan penuh mencoba menghidupkan kembali HM Sampurna sesuai dengan semangat besar ayahnya. Itulah yang merupakan awal kebangkitan baru HM Sampurna. Di tangan Aga Sampurna perusahaan itu semakin berkibar. Di awal tahun 70-an, seiring dengan masuknya putra Sampurna, putra Lim Swiling Aga Sampurna, ke jajaran manajemen, perusahaan terus berkembang pesat. Jumlah karyawan sudah mencapai 1.200 orang, dengan produksi 1,3 juta batang rokok per hari. Tahun 1979 pabrik milik HM Sampurna sempat kembali terbakar habis, tetapi dalam waktu 24 hari, Ji Samsu sudah berhasil kembali mendatangi konsumennya. Aga Sampurna meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober tahun 1995, meninggalkan perusahaan yang terus semakin maju pesat. Ji Samsu meluncurkan sigaret kretek mesin baru yang rendah tar dan rendah nikotin, yaitu Magnum Blue yang kemudian berganti nama menjadi Magnum Mil. Untuk terus membangun keunggulan dan memperkuat kompetensi utama PT HM Sampurna di bidang sigaret kretek mesin rendah tar dan rendah nikotin, sejak kehadiran Amil pada tahun 1990 dan U-Mil pada tahun 2004. Pada periode tahun 2000-an, Ji Samsu memperkuat dan mengembangkan produk, terutama segmen menengah ke atas dengan memperkenalkan Ji Samsu Super Premium dan Magnum Filter pada tahun 2004. Ide untuk menjadi perusahaan publik adalah ide putra Sampurna yang awalnya tidak secara bulat diterima oleh keluarganya. Tetapi dengan penuh kesabaran putra Sampurna berhasil meyakinkan mereka, bahwa go public akan mengantar perusahaan itu ke tataran global, dan nilai absolut saham milik keluarga pasti akan meningkat setelah itu. Satu keyakinan yang ternyata benar di kemudian hari. Kini perusahaan yang bermula dari unit usaha rumahan itu sudah berada di tangan generasi keempat, di bawah kepemimpinan Michael Joseph Sampurna, dan telah menjadi salah satu perusahaan publik papan atas. Maret tahun 2005 merupakan masa penting dalam perjalanan bisnis putra Sampurna dan keluarganya, di mana putra memutuskan untuk menjual seluruh saham keluarga Sampurna di PT HM Sampurna ke Philip Morris International, yang merupakan anak perusahaan dari Altria Group melalui proses tender strategic private placement. Ji Samsu pernah mengeluarkan kemasan khusus yang terbuat dari aluminium, yaitu Ji Samsu Masterpiece pada tahun 2008 dan Ji Samsu Cita Rasa Legendaris pada tahun 2012. Ji Samsu meningkatkan kompetensi di bidang sigaret kretek tangan melalui Ji Samsu Gold. Untuk menjaga kualitas dalam manajemen, proses produksi Ji Samsu telah memenuhi standar ISO 9001 tahun 2000 dan ISO 14001 tahun 2004, selain entitas anak usaha PT HM Sampurna Terbuka. Di Singapura, Transmarco, PT HM Sampurna Terbuka, telah menyelesaikan pembangunan Mirroring Edge System melalui Integrated Business Solution of Asia atau IBSA, yang merupakan layanan teknologi informasi dan konsultan manajemen dengan klien dari Indonesia dan Singapura guna memperkuat kelangsungan usaha PT HM Sampurna Terbuka, khususnya dalam proses produksi Ji Samsu, dan meminimalisasi risiko operasional. IBSA sendiri saat ini telah tumbuh menjadi salah satu industri teknologi informasi terkuat di Asia Tenggara.